Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, as-sabiqu bil khair yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang-orang yang saling berlomba-lombaan di dalam kebaikan dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka yang saling berlomba-lomba kebaikan. Ada orang ngasih 10.000 sedekah, dia nggak mau kalah ngasih 100.000. Ada orang hadir majelis taklim seminggu sekali, dia nggak mau kalah seminggu 2 kali. Ada orang seminggu 2 kali, dia nggak mau kalah, dia mau seminggu 3 kali. Ada orang puasa Senin, dia nggak mau kalah, dia puasa Daud. Ada orang puasa Daud, dia nggak mau kalah, dia mau puasa tiap hari. Nah, orang yang seperti saling berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka dikatakan oleh Allah, oleh Abdullah bin Abbas, yadkhuluna jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, wal muqtasid yadkhuluna jannata bi rahmatillah. Orang-orang muqtasid yang di pertengahan. Siapa muqtasid? Kemarin sudah kita jelaskan. Al-muqtasid adalah wahwal mu'addil lil wajibat at-tariku muharramat. Orang-orang muqtasid adalah mereka yang melaksanakan, yang mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, wa tarku li muharramat, dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yatruku ba'dul mustahibbat, dan mereka kadang-kadang meninggalkan segala macam yang subhat, segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa yaf'alu ba'dul makruhat. Bahkan kadang-kadang mereka juga mengerjakan suatu hal yang makruh. Nah, ini orang-orang yang begitu dikatakan yadkhuluna jannata bi rahmatillah. Mereka masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, wadzalimu li nafsi, orang-orang yang zalim dengan dirinya, yadkhulu jannata bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang zalim yang mana mereka mengerjakan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, mereka bisa masuk surga tapi dengan syafaat Nabi Muhammad. Nah, ini bicara syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kenalkan diri kita terhadap Nabi, kenalkan diri kita terhadap Rasul. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah merasa jauh, kita sudah merasa bukan golongan yang pertama, juga bukan golongan yang kedua, bukan orang-orang yang di tengah yang mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan yang dilarang oleh Allah, maka jadilah orang yang sekiranya memperjuangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kenalkan diri kita terhadap Nabi, kenalkan diri kita terhadap Rasul. Jangan sampai udah dosanya banyak, sholatnya nggak pernah, nanti di hari kiamat ketemu Nabi, ya Rasulullah saya umatmu, ditanya kamu siapa? Saya umatmu, apa buktinya? Sholawatnya berapa? Sholatnya gimana? Nggak tahu. Bisa qasidah? Enggak. Saya cuma apa lagu Blackpink doang ya Rasulullah. Apa Blackpink? Nah, gue bingung orang zaman sekarang udah hitam juga pink lagi. Hati-hati, jangan sampai salah yang namanya mencintai seseorang. Yahsyarru mar'u ma'aman hab. Manusia bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Anda di dunia cinta dengan salah orang, Anda di dunia cinta dengan pemain musik, Anda di dunia cinta kepada orang-orang fasik, Anda di dunia cinta kepada orang fajir, maka nanti di akhirat Anda bakal dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tempat mereka bukan di surganya Allah, tempat mereka bukan di tempat yang diberikan oleh Allah yang paling indah, bukan, tapi mungkin tempat mereka berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyadzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, kalau kita cinta kepada ulama, cinta kepada orang saleh, cinta kepada para wali, cinta kepada orang-orang dekat dengan Allah, bahkan cinta terhadap Nabi, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, sahabat Anas bin Malik ketika mendengar hadis tersebut, beliau mengatakan, saksikanlah, sesungguhnya aku mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Dan aku berdoa kepada Allah agar aku dikumpulkan bersama mereka di yaumul qiyamah. Dan sahabat Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, belum pernah aku merasa senang gembira sebagaimana
kegembiraan aku setelah aku mendapatkan kabar bahwasanya manusia bakal dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jangan sampai salah mencintai seseorang. Kita cintailah Nabi Muhammad, cintailah orang saleh. Jadi anak muda yang cerdas, jangan jadi anak muda yang keterbelakangan. Siapa anak muda yang keterbelakangan? Mereka yang menghabiskan di masa mudanya dengan salah pergaulan, dengan salah mengidolakan seseorang, dengan salah mengikuti seseorang. Maka oleh sebab itu di zaman yang sangat indah ini, zaman yang penuh dengan maksiat, zaman yang penuh dengan fitnah, sudah tepat kita mencintai Nabi. Dan ingat, cinta Nabi butuh istiqomah, cinta Nabi butuh pembuktian, cinta Nabi butuh pengorbanan. Korbankan apa yang kita punya untuk menyenangkan Nabi. Anda punya jabatan, jadikan jabatan Anda untuk menyenangi Nabi. Anda punya ilmu, jadikan ilmu Anda untuk mengenai Nabi. Anda punya pengaruh, jadikan pengaruh Anda untuk menyenangkan hati Nabi. Anda punya tenaga, jadikan tenaga Anda untuk mencintai dan menyenangkan Nabi. Anda punya siasat, jadikan siasat Anda untuk menyenangi Nabi. Segala macam yang kita miliki, keahlian apapun, tempat apapun, jadikan itu semua untuk menyenangkan dan menggembirakan Nabi. Kalau di dunia menyenangkan Nabi, nanti akan kita dapat menggembirakan Nabi, Nabi Muhammad